Nah, ini waktu saya pamitan dengan teman-teman saya di kantor. Nah, di bulan Oktober, nggak nyangka seorang anak kampung miskin, ya, uang bodoh, bisa kumpulin uang sebulan totalnya berapa? 140 juta. Ini sebulan, nggak terbayar. Dan di sini Bapak Ibu, income segini, kalau saya kerja di tempat saya yang dulu, berapa? Ini saya perlu waktu sekitar 4 tahun. Bayangin, 4 tahun, gaji saya per bulan, hanya saya lihat saja, saya nggak makan 4 tahun, baru terkumpul uang segini. Saya Agus dari Klaten, tepatnya di daerah desa terpencil di Kecamatan Trucuk, dari kota sekitar 7 kilo ya ke arah timur. Latar belakang saya selama 20 tahun lebih bekerja sebagai seorang satpam, terakhir sebagai satpam outsourcing di salah satu bank BUMN di Klaten. Bapak Ibu dan teman-teman, di sini saya tidak akan mengajari Bapak Ibu, tidak akan menggurui Bapak Ibu, tidak. Apalah seorang Agus ya, dari desa, tamatan SMA, miskin lagi, tidak ya. Tapi di sini saya akan sharing kepada Bapak Ibu dan teman-teman tentang hidup saya, hidup kami ya, keluarga kami, dari sebelum dan sesudah di Kangen Water, energi Kangen Water. Seperti apa ya? Oke, saya mulai. Oke. Bapak Ibu mungkin kenal dengan Jack Ma ya, mungkin tahulah Jack Ma. Siapa dia? Nah, Jack Ma adalah salah satu orang terkaya ya, di dunia. Tapi dulu dia ini orang yang sangat miskin. Sangat miskin. Tapi sekarang beliau menjadi salah satu orang terkaya. Karena apa? Karena beliau bisa melihat sebuah peluang dan kesempatan. Dan beliau memperjuangkannya. Sehingga sampai saat ini dia menjadi salah satu orang terkaya. Bagaimana dia melihat sebuah kesempatan? Nah, dia bilang begini Bapak Ibu. Ya. Ketika ada kesempatan, tidak ada yang melihat. Benar Bapak Ibu. Ketika ada kesempatan, tidak ada yang melihat. Saya, yang udah kerja selama 20 tahun lebih, gaji saya ya, itu hanya standar UMK. Bertahun-tahun itu, berpuluh-puluh tahun. Banyak orang yang bekerja bertahun-tahun, gaji ya segitu-gitu saja. Kita punya potensi income antara 50 sampai dengan 100 juta per bulan. Mau apa mau? Mau. Saya mau. 1, 2, 3 tahun punya income 50 sampai dengan 100 juta per bulan. Saya mau. Saya aja ya, yang udah bekerja sampai 20 tahun lebih, dengan gaji UMK saja, itu saya perjuangkan. Mati-matian saya pertahankan tuh. 20 tahun lebih. Lah ini cuma 1, 2, 3 tahun. Ya lebih layak, lebih pantas kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, kesempatan ini semua orang bisa menjalankannya. Semua orang bisa menjalankannya. Nggak pandang bulu. Mau lulusan SD, SMP, SMA, dan sebagainya. S1, S2, dan sebagainya. Semua bisa. Ini yang menarik. Sebuah kesempatan yang semua orang bisa mengerjakannya. Ya. Kemudian ketiga, keempat ya, ada pendampingan, support sistemnya ada. Jadi mencapai itu Bapak Ibu, didampingi, diajari, dibimbing sampai bisa dan gratis. Mau tidak? Saya mau. Saya mau. Wong semua ada petanya, didampingi, diajari. Mau. Kemudian kesempatan berikutnya,
tidak ribet dengan namanya infrastruktur, ya, nggak ribet, ya. Kita nggak perlu bikin kantor, nggak perlu bikin izin, nggak perlu sewa tempat, nggak perlu stok barang, nggak perlu itu, nggak perlu bikin macam-macam, ya nggak perlu, hanya sharing, bercerita, tugas kita. Saya mau, sesimpel itu kesempatan itu. Kemudian memiliki bisnis internasional, ini luar biasa, punya bisnis dunia internasional, kesempatan di depan kita. Saya pun juga mau, saya mau, ya. Kemudian tidak ada resikonya. Ini kesempatan, ini nggak punya resiko sama sekali. Bayangin, nggak akan rugi kita nggak stok barang, nggak akan ada resikonya. Resikonya apa? Sehat, banyak uang. Nah, ini luar biasa kesempatan. Saya pun juga mau. Semacam itu, Bapak Ibu. Ya, kemudian marketnya pun tidak terbatas. Marketnya semua orang membutuhkan produk ini, luar biasa. Sebuah bisnis, ya, dengan market yang tak terbatas, semua orang bisa. Oh, luar biasa, Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Kemudian balik modalnya, Bapak Ibu, untuk membuka usaha ini cukup 3-6 bulan sudah balik modal. Bayangin. Cukup 3-6 bulan balik modal, setelah itu terima profit bersih 50 sampai dengan 100 juta. Saya mau, Bapak Ibu. Walaupun saya nggak punya basic marketing, karena ada pendampingan. Kemudian apalagi? Modalnya sekali seumur hidup. Luar biasa. Modalnya sekali seumur hidup. Saya pun juga mau. Nah, inilah kesempatan yang kita berikan kepada Bapak Ibu, teman-teman yang ada di sini. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen lihat kesempatan semacam ini tadi, mohon maaf, hanya ada di Energy Kangen Water. Hanya di situ. Di lainnya tidak akan ada. Coba cari. Nggak akan ada itu kesempatan semacam ini. Ya teman-teman, sebuah kesempatan yang luar biasa yang diberikan ke hadapan kita untuk bisa merubah hidup kita, merubah keluarga kita yang sangat luar biasa. Ya saya ambil. Saya udah kerja sampai 20 tahun lebih saja. Dengan gaji pas-pasan saja. Itu saya perjuangkan kok teman-teman. Saya perjuangkan mati-matian itu. Ya, dari masa depan yang gitu kita perjuangkan. Apalagi sebuah kesempatan semacam ini. Ya saya ambil, Bapak Ibu. Saya ambil. Baik, sekarang saya cerita mau histori saya di Energy semacam ini. Bapak Ibu, saya terlahir dari sebuah desa di Klaten. Kita 4 bersaudara, saya nomor 2. Keluarga kekurangan, terbatas sekali hidupnya, ibu saya ke Jakarta menjadi pedagang sayur. Tepatnya di pasar Tanah Abang, pasar kambing di sana. Kebun Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ibu berjuang di sana sendiri, bapak di rumah. Jadi saya sama keluarga ini, teman-teman, dari kecil sampai gede segede ini, ditinggal ibu di Jakarta, saya sama bapak di rumah. Jadi kita memang sama ibu jarang ketemu, kadang setahun ibu pulang ke Klaten, ketemu kita, kemudian ke Jakarta lagi, dagang di sana. Untuk apa? Untuk mencukupi hidup keluarga kita. Naik Maris. Oke. Bapak Ibu, ini rumah kami saat ini. Bayangin, ini adalah rumah kami saat ini, tempat saya dilahirkan. Orang kaya, miskin, Bapak Ibu. Miskin. Lantai masih bolong-bolong. Masih kayak gini rumah kami. Saat ini bayangin. Inilah rumah tempat lahir saya dan keluarga saya. Kami orang nggak punya, Bapak Ibu. Orang tidak punya. Orang sederhana sekali. Nek, Mas Aris. Inilah saya berdiri di depan rumah kelahiran saya, tempat saya. Ya, ini keadaan rumah ini saat ini masih semacam ini. Ya, orang kaya, miskin Bapak. Kami orang miskin. Ya, orang miskin. Ya, karena cuma sekolah sebagai tamatan SMA, SD di kampung, SMP di kampung, SMA di pinggir kota. Karena tamatan SMA, saya masih nyemplung sebagai seorang satpam. Ini saya.
saya. Sapam pertama kali saya lulus sekolah. Sapam, teman-teman. Gajinya berapa? Waktu itu 75.000 per bulan gaji saya. Ya cuma itu yang saya punya. Ini tempat kami bekerja, lokasinya di Ceper, dari saya tempat saya sekitar 12 kilo dari rumah saya. Tempat kami berjuang sana. Dan waktu saya bekerja, naik Maeris, saya bawa apa? Ini, teman-teman. Ini adalah kendaraan saya dalam menjemput rezeki bertahun-tahun dengan sepeda ini. Ini. Kan kami orang tidak punya. Punya cuma hanya ini, nggak ada lainnya. Tempat kerja saya dari rumah sekitar 12 kilo. Kalau saya berangkat kerja, itu perlu waktu hampir 1 jam. Mengayuh sepeda ontel. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Kalau kondisi hujan, waktu kerja, malam, dinas malam, ya harus berangkat Bapak Ibu, teman-teman. Berangkat. Pakai jas hujan, baju masukin tas, digendong, naik sepeda, basah-basah. Malam-malam berangkat. Karena tanggung jawab. Ini kehidupan kami, teman-teman. Inilah kendaraan saya dalam menjemput rezeki bertahun-tahun selama saya bekerja sebelum saya ini semacam ini. Alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian berjalan lagi, 2003 saya resign, saya pindah ke satu perusahaan ini. Ya, Ndak Maris. Sebagai seorang sapam lagi. Ini. Sapam lagi. Outsourcing lagi. Bagus bajunya, iya. Kantornya, tapi gajinya, ya nanti kita lihat. Outsourcing. Semacam ini. Ndak Maris. Kita lihat. Bertahun-tahun bekerja, aset yang saya miliki aset saya. Nah, ini aset saya Bapak Ibu, yang saya miliki. Wah, keren ya, rumah tingkat dan sebagainya. Besar ya. Bapak Ibu jangan lihat yang tingkat ini, yang rumah tingkat ini. Yang sampingnya, naik Mas Haris. Ini rumah ngontrak, Bapak Ibu. Ngontrak. Bayangin, dari nol bekerja pertama kali, sampai 23 tahun lebih bekerja, asetnya saya hanya rumah kontrakan. Nggak ada lainnya. Cari yang paling murah di pinggir kota. Di pusat namanya setiap tahun harus membayar kontrakan saya. Inilah rumah kontrakan saya. Bertahun-tahun kami hidup di sini sama keluarga saya. Dan aset yang saya miliki real adalah ini, Mas Haris. Ini yang saya miliki selama bekerja. Nih, hanya 2 buah sepeda motor ini, aset yang saya miliki, pun belinya dengan cara berhutang. Dengan cara berhutang, teman-teman. Saya kerja dari tahun pertama sampai 20 tahun lebih. Aset yang miliki hanya ini. Gak ada lainnya. Terpikir tidak? Kenapa? Kenapa, Gus? Kamu kerja selama 20 tahun lebih, ya. Cuma ini yang kamu punyai. Saya akan sampaikan. Kenapa? Ini dialami banyak teman-teman saya, banyak orang, tapi mereka tidak bisa merasakan sampai ke dalam hati. Kenapa? Mas Haris. Karena ini, teman-teman. Saya bedah satu persatu. Saya kemarin bekerja sebagai seorang pekerja dasar, teman-teman. Faktanya apa? Tak bongkar di sini, teman. Karena ini dialami oleh teman-teman saya, mungkin banyak orang di luar sana, cuma mereka tidak bisa merasakan dalam hati. Satu. Bertahun-tahun bekerja, gaji tetap UMK. Ya. Iya. Namanya pekerja dasar. Saya kerja lebih dari 20 tahun bekerja,
gaji saya, ya tetap UMK pasti. Iya. Kemudian apa? Hutang tidak berujung. Karena semua bisa dibeli, didapatkan dengan cara berhutang. Bener. Sekarang kalau gajiannya 2 juta, 3 juta, masih untuk hidup setiap bulan, pengen beli sebuah barang kendaraan seharga 17 juta, hutang nggak? Ngutang. Kalau ngutang, tidak akan bisa terwujud. Harus ngutang, Gus, kue Gus. Iya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya sudah di bank, itu kerja lebih dari 17 tahun. Saya tahu kok, mohon maaf ya. Berapa ribu loh Pak, bukan ratus loh, ribu. Mohon maaf, ASN, PNS, guru, tentara, polisi, karyawan, berhutang. Luar biasa. Nah, kalau nggak begitu, tidak akan cukup. Lulus sekolah, putranya, SK, sekolahkan untuk biaya kuliah. Banyak, teman-teman. Banyak. Semacam ini. Apalagi? Harus selalu berhemat. Kenapa? Harus mengencangkan pinggang. Kenapa? Udah gaji UMA, dipotong sekian, tinggal minim sekali. Untuk apa? Hidup, ya sudah. Habis-habisan itu. Terima sebulan, pertengahan bulan habis, pusing kepalanya. Ini cari uang buat makan dari mana lagi? Itu dialami setiap hari. Itu terjadi loh. Terjadi. Kadang anak minta apa, ayah beli ini, nak nunggu dulu ayah gajian, baru beliin. Ya. Minta itu, nunggu gajian beliin. Ya. Iya. Terjadi ya teman-teman. Apalagi, selama berpuluh-puluh tahun bekerja, tabungan 5 juta pun tidak punya, boro-boro 5 juta, uang habis di pertengahan bulan, selesai setiap bulan kayak itu, habis. Utang semakin banyak, iya. Kalau gitu nggak makan kita keluarga kita. Kamu coba lihat teman-teman yang kayak gini. Inilah faktanya bekerja dasar. Dan masih banyak lagi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi karena keterbatasan penghasilan. Ya, Po, ya, teman-teman, Bapak Ibu. Ya. Ya. Karena terbatas gaji kita, maka tadi sulit hidup kita. Ini yang saya alami, Bapak Ibu. Terjadi ke teman-teman saya? Iya. Belum, Pak. Belum, Pak. Mas, masih, ya. Masih, Mas Haris. Terjadi, ya. Maka perlu pen. Ini semacam ini, Bapak Ibu, terjadi ke banyak teman. Kalau nanti ini bisa disampaikan ke prospek, ya, ke prospek yang mungkin seperti saya profesinya. Semacam ini. Keren, ya. Nah, pertanyaan kita semacam ini, Bapak Ibu, teman-teman. Kita hidup semacam ini tadi, mohon maaf, semacam yang di slide Bapak Ibu ini, mohon maaf, mau sampai kapan? Ini pertanyaannya. Mau sampai kapan? Sampai tua? Ya, sampai tua. Ya, kalau kita tidak mengambil langkah yang lain, sampai tua kita akan begini. Faktanya, ya, teman-teman saya yang sudah kerja pensiun, seperti ini hidupnya. Ya, sampai tua ya. Kalau kita mengambil langkah berikutnya. Memang betul. Lihat aja. Semacam mata hidup kita. Oke? Nah, Bapak Ibu, saya minta saran ke Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu ini. Ya. Kalau di hadapan saya, di depan saya ini Pak, ada sebuah kendaraan, peluang, informasi yang bisa merubah segalanya, kira-kira saya ambil atau ambil Bapak Ibu? Yes, saya ambil. Saya ambil. Enak Mas Haris. Saya ambil peluangnya Bapak Ibu. Nih, ini saya di Omah untuk Solo. Ada Mbak Tri di samping saya. Waduh, misi register beli mesin Haris. Mesin gimana mumet kepalanya. Dan pusing kepalanya Bapak Ibu. Nggak punya uang. Uang dari mana 50 juta? Uang dari mana? Nggak ada. Saya ambil program besar, tapi saya punya niat dalam hati saya. Punya niat, keinginan besar dalam hati saya. Saya harus merubah hidup saya dan keluarga saya. Kalau nggak saya ambil kesempatan ini,
sampai kapanpun hidup saya tidak akan berubah. Yes. Ya. Saya ambil ini. Yang penting saya ambil dulu loh, teman-teman. Niat saya ambil dulu niat saya. Perkara uang, belakangan kok piye caranya, gimana yang penting nanti dapat kesempatan. Ambil dulu aja. Saya hanya mengambil dengan langkah sangat kecil. Hanya niat, tak ambil formal, tak isi. Semoga nanti saya dapat rezeki untuk beli mesin. Tanpa itu nggak bisa berubah. Oke, next, Mas Aris. Nah, ini Bapak Ibu, pertama kali saya membangun pertemuan di Klaten. Ini termasuk banyak teman-teman. Dulu nggak ada orang sama sekali. Undang orang 10 ke pertemuan, nggak ada yang mau datang. 20, nggak ada yang mau datang. 30 cuma 1 orang. Yang ujung kiri dari Bapak Ibu ini, ya sebelah kiri. Itu ada saya, kakak saya, adik saya, istrinya kakak saya. Cuma keluarga sendiri, pada ke Klaten. Nggak ada yang lain. Ngeri, ya. Iya. Inilah pertemuan kita pertama di Klaten, bangun susah minta ampun. Berkali diundang sampai kadang kita nggak enak sama Pak Erik, Mas Adi, Mbak Tri, Pak Mas ke Klaten. Nggak ada yang datang. Udah datang ke lokasi, sampai di Klaten itu. Tapi tetap berjuang terus, teman-teman. Terus berjuang terus, akhirnya next, Mas Aris. Ini Klaten sekarang pertemuan semacam ini. Ini Klaten sekarang. Alhamdulillah, dengan perjuangan yang tanpa henti, konsisten, terus berbagi informasi ke banyak teman, dari kondisi nggak ada orang, nggak dipercaya dan sebagainya, akhirnya sekarang di Klaten. Ya. Pak Oci di Klaten, Pak Erik, Mbak Tri, Pak Adi, Pak Marcel, ya kemarin juga Mas pesulap kita, ya Mas apa ini namanya, yang dari Tasek, Roy, ya itu kemarin juga. Pak Joko Triadi, sama kita Klaten juga kemarin. Dr. Kas, kita undang Klaten. Ya inilah Klaten, teman-teman. Dari kondisi yang tidak apa-apa, bukan siapa-apa, dan nggak ada orang, sekarang semacam ini. Bangun semacam ini. Nah, Mas Aris. Nah ini teman-teman, saya cerita nih. Pertama pasang mesin, teman-teman. Sudah punya hutang 150 juta. Untuk apa masuk banyak sekali? Ini loh Pak, ada rumah ini loh. Dulu saya sama istri, waktu menikah, itu hidup di kontrakan bertahun-tahun. Hanya ngontrak-ngontrak cari yang murah. Akhirnya istri bilang, ya, mau coba kita cari KPR. Siapa tahu bisa. Saya bilang ke istri saya, mosok, mah, siapa mau yang bisa beli KPR? Coba dulu. Sama saya, coba dulu. Belum nyoba kok nggak yakin. Akhirnya ya, saya coba juga. Coba ngecin KPR. Ada satu bank itu ditolak, teman-teman. Ke bank udah lengkap syaratnya, ditolak. Jadi siapa mau sourcing tidak berhak untuk mengajukan KPR. Ditolak gitu. Kemudian proses lagi, ada satu bank, BUMN. Setengah tahun itu lama prosesnya. Terbilah rumah ini yang ada di sampingnya ada mesinnya ini. 150 juta. Uang dari mana seorang sapam gaji 2 juta, 3 juta, punya utang sekian juta? Lunasnya kapan? Lama, pusing juga. Pusing. Cuma itu, nggak ada kerjaan lainnya. Gurnyapam kerjaannya. Bisa coba konco-konco teman-teman, Bapak Ibu. Ini baru 6 kali angsuran, teman-teman. 6 kali angsuran. Saya harus paksa diri saya harus cari uang 50 juta untuk beli alat kecil itu. Paksa lagi saya, yang maksa diri saya sendiri. Kalau nggak begitu, hidup saya tidak akan berubah. Nggak akan berubah. Akhirnya apa? Pinjam lagi ke bank. Istri bilang, ya nyoba pinjam dulu ke bank. Loh, kalau udah punya utang sekian juta, masa bisa? Coba dulu. Belum nyoba bilang nggak bisa. Coba lagi saya. Pakai SK kontrak, teman-teman. Kontrak. Akhirnya ter-ACC berapa? 25 juta. Pusing lagi. Hanya maksimal 25 juta pun hanya 2 tahun dibayar. Pusing. Udah bayar KPR, masih nanti nyaur membayar lagi yang 25 juta dari bank. Pada saya punya mesin yang 48 juta. Bank bestseller. Akhirnya apa? Saya pinjam teman-teman saya jumlah banyak. Ada yang ngasih 1 juta saya terima.
2 juta saya terima, 5 juta terima, terkumpullah 25 juta. Akhirnya ambil mesin ini. Tambah pusing. Nah, Mas Aris. Tugas saya adalah bercerita, teman-teman. Jalannya prosesnya, bercerita saja. Dah, semampunya. Edukasi tidak harus nunggu kita sempurna. Betul kata Pak Joko Triadi, edukasi yang sempurna adalah edukasi yang tidak sempurna. Betul, ini saya edukasi adanya nih. Semampu saya saja. Ya, pertama dia didampingi oleh Mbak Tri dan teman-teman lain. Kemudian setelah itu saya pengen bergerak sendiri. Semampunya saja edukasi banyak-banyak udah. Ya. Ada yang beli alat. Nek, Maris. Nah, dulu. Nah, dengan edukasi ternyata ada yang pesan air. Nah, ini adalah rumah saya. Kemana teman-teman? Walaupun saya belinya mesin ngutang, mohon maaf, okay? Mesin kucil mungil yang di bawah itu ternyata membayar dirinya sendiri. Ternyata mesin yang saya ambil dari ngutang dengan mati-matian tadi, yang dengan susah payah tadi, ternyata mesin itu membayar dirinya sendiri. Mohon maaf, dari kita edukasi, ada yang pesan air saja per bulan, ya, sebar air saja per bulan, saya tembus 5 sampai dengan 8 juta bersih per bulan. Bagaimana? Nggak nyangka, teman-teman. Dengan sebuah alat, walaupun dengan hutang yang butuh berat bagi saya, ternyata mesin itu membayar dirinya sendiri. Luar biasa. Nggak nyangka bagi hidup saya. Misalkan nih, mesinnya angsurannya hanya sekitar 2 juta per bulan. Kalau saya punya 8 juta, 5 juta, sisa nggak? Sisa. Justru malah saya punya uang lebih dari mesin. Kalau hanya mengandalkan gaji, ya banyak hutang. Nggak akan nyampe untuk hidup sebulan, teman-teman. Bapak, Ibu. Iya. Nah, Mas Aris. Ternyata ada yang beli juga. Nih, teman-teman sebagian yang beli mesin ini. Ya. Di energi segini, yang penting kita cerita saja ke teman-teman. Pasti ada yang nolak, ada yang nerima. Kita cari yang nerima saja, nolak nggak usah dipikirin. Bikin pusing nanti, nggak usah dipikirin. Cari yang nerima saja, cari terus. Kita menemukan, bukan mencari, menemukan aja. Edukasi banyak. Uang kita cerita tentang kebaikan, tentang perubahan hidup kesehatan, tentang perubahan hidup finansial. Ngapain? Oh, ini hal yang baik. Bongkar aja cerita, banyak-banyaknya. Ya. Di energi, Bapak Ibu. Namanya ditolak. Ya, nggak dipercaya. Diejek. Diusir, itu udah biasa. Itu satu paket dengan kesuksesan kita. Nggak usah ragu-ragu. Teman-teman, itu satu paket. Jadi nggak usah, yakin saja. Ini hal yang baik. Luar biasa. Ya, inilah pengalaman hidup saya. Terus berbagi informasi, tidak usah berhenti. Ya, nah, harus. Nah, inilah sebagian teman-teman saya di Klaten, Bapak Ibu. Nih, perjuangan mereka. Ya, yang pojok kiri atas kiri itu namanya Mbak Nur. Itu buruh penjahit keset, hanya lulusan SMP. Sudah 4A ya? Udah 4A itu. Sampingnya itu ada Pak Mul, itu TNI. Ya, tentara. Beli mesin juga ngutang juga. Sampingnya ada Wisnu, itu sopir angkut sayur, udah 3A. Sampingnya Mas Dwi itu penjual tahu keliling kampung. Ya, udah 2A. Ini ada Sapam, ada yang biasa. Ini Sapam, dan terakhir pojok kiri bawah itu adalah Mbak Ning, pedagang sayur keliling, udah 5A. Enak lagi, Pak Aris. Teman-teman saya. Ini lagi perjuangan luar biasa, teman-teman. Inilah contoh-contoh di Klaten. Ada guru, ada buruh biasa. Ya inilah. Di Klaten semacam ini. Dan rata-rata teman-teman di Klaten adalah beli mesinnya hampir 95% dengan cara berhutang. Karena memang tidak punya uang cash. Bayangkan, Bapak Ibu. Berpuluh-puluh tahun berjuang, bekerja, mati-matian. Ternyata apa? Uang cash pun nggak ada, hutang semakin banyak. Semacam ini. Maka kita sadar ini, perlu sekali namanya BKP.
Ya. Next, Pak Aris, lanjut. Nah, kemudian per 1 Agustus, Bapak Ibu, saya akan resign dari kerjaan saya. Ini saya pamitan dengan teman-teman. Nah, saya resign. Ya, dulu waktu bekerja, hebatnya Bapak Ibu, di Energetik ini bisa kita kerjakan tanpa harus meninggalkan pekerjaan kita. Ini banyak Energetik. Kok bisa Mas Agus? Jadi gini teman-teman. Jam kerja saya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. 12 jam. 7 malam sampai jam 7 pagi. Setiap hari. Setiap hari. Libur sebulan hanya berapa? Kadang 6 kali, kadang 5 kali. Sepulang kerja, jam 7 malam, saya istirahat sebentar, ganti baju, langsung keluar rumah. Apa? Presentasi. Sampai jam 1 malam, jam 2 malam, itu sudah biasa. Paginya kerja lagi. Pulang kerja, sebentar istirahat, keluar lagi, presentasi lagi. Sampai jam 9 malam, ya 10 malam, paginya kerja lagi. Itu harus saya lakukan. Karena apa? Untuk merubah hidup saya. Kalau begitu tidak akan berubah. Nggak akan berubah. Ya, contoh nih. Nanti lihatin di belakangnya ya. Inilah saya resign dari Bali, akhirnya di ACC. Yang menariknya teman-teman, waktu resign begini. Kemudian saya dulu di kantor sebagai koordinator ya. Waktu saya mengajukan resign ke pimpinan BRI, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena kenapa? Sayang gitu ya. Udah kerja sudah lama di BRI, sudah di atas 15 tahun, kemudian juga sudah masa depannya juga mungkin bagus bagi beliau dan sebagainya. Ya. Cerita terus sampai ke income. Lama-lama berapa sampai income. Saya kebetulan ke ruang beliau, di ruangan pimpinan. Income berapa, Gus? Saya lihat ini aplikasi dari apa gini. Segini kamu. Terkejut. Ternyata income saya, mohon maaf deh, lebih gede dari gaji pimpinan BPRI saya sebulan, bayang. Akhirnya apa? Saya langsung resign. Oke. Disetujui, langsung resign saya. Nggak perlu waktu lama, seminggu langsung resign dari pengajuan. Cepat sekali, biasanya nunggu sampai berbulan-bulan, langsung resign. Ini waktu saya pamitan dengan teman-teman saya di kantor. Ini. Naik lagi Pak Aris. Nah, luar biasanya Bapak Ibu. Nah, di bulan Oktober, ya, di bulan Oktober, nggak nyangka seorang anak kampung miskin, ya, wong bodoh, bisa kumpulin uang sebulan totalnya berapa? 140 juta. Ini sebulan. Nggak terbayang. Nggak nyangka nih masuk rekening saya kayak gini. Usaha apa? Ini kata kok Mas Icang, teman saya dari Jogja. Kalau kamu Mas Agus pengen income sekian juta, berapa modalnya? Sekitar 3 miliar. Kalau usaha konvensional 3 miliar, itu barang dalam bentuk banyak, ditampung di gudang, dijual laku semua, uangnya dibayar, bulan itu juga baru terkumpul sekian juta. Lah ini, nggak modal. Dan di sini Bapak Ibu, income segini, kalau saya kerja di tempat saya yang dulu, berapa? Ini saya perlu waktu sekitar 4 tahun. Bayangin, 4 tahun, gaji saya per bulan, hanya saya lihat saja, saya nggak makan 4 tahun, baru terkumpul uang segini. Ngeri nggak? Inilah energi, yang luar biasa membuat BKP itu top banget. Nggak nyangka semacam itu. Ya. Sekarang begini teman-teman. Untuk saya, sebagai orang sapam outsourcing, yang untuk masa depan ya, yang tidak jelas pun, bertahun-tahun saya kerjakan. Saya ulang lagi. Untuk masa depan saya yang tidak jelas pun, bertahun-tahun saya kerjakan. Loh kok kenapa nggak jelas? Ya, gini teman-teman. Waktu saya dulu bekerja, saya PB saja. Berangkat pagi, pulang malam. Berangkat malam, pulang pagi. Sebulan dapat sip gaji. Ya, kadang setengah bulan udah habis.
pusing cari uang, itu tak kerjain terus. Tapi saya happy saja. Happy saja karena udah dapat gaji per bulan. Nyaman saya. Nyaman saya. Berjalan waktu, Bapak Ibu, teman-teman, saya mulai berpikir, mulai gundah hati saya. Ternyata teman-teman saya yang udah kerja seperti saya, yang udah pensiun, hidupnya tidak lebih baik saat bekerja. Habis semua tuh. Habis. Gaji tidak punya nama sourcing. Pesangon tidak ada. Ya, semua tunjangan dibabat habis. Seperti orang yang tidak punya apa-apa. Itulah yang dialami teman-teman saya. Semacam itu. Nah, saya besok ya kayak gitu persis. Persis nggak akan berubah. Lah makanya saya mulai bingung nih. Saat itu saya mulai bingung. Cuma saya gimana? Terus bagi saya. Tapi sampai merubah hidup saya karena dengan kebingungan saya itu saya nggak mau pengen seperti teman saya yang sudah pensiun. Yang jadi masalah saya adalah caranya bagaimana, itu yang jadi pikiran saya bingung. Caranya merubah hidupku piye itu loh, bagaimana? Wong cuma sebagai sapam, nggak ada lainnya kok, nggak ada basic marketing apa lagi. Dagang nggak punya sekali, nggak punya basic marketing, nggak punya biji dagang, nggak punya sama sekali, hanya nyapam, nggak bisa juga. Akhirnya caranya gimana? Saya juga, terus piye caranya merubah nasib saya dan keluarga saya? Bersyukur teman-teman, bersyukur ya. Ada informasi masuk ke tempat saya, tadi dari Mbak Tri, tentang energi. Kebetulan saya membuka hati saya, tak buka hati saya. Saya tidak ngeblok, tidak menutup itu. Saya buka hati saya cuma terima informasinya kayak apa, baru saya jalankan ini. Ya, sebenarnya kenal dengan energi enggak sebetulnya gimana ya? Ya, nggak sengaja tapi memang sudah ada yang di atas diatur. Jadi gini, Mbak Tri dulu mengenalkan ke temannya istri saya, teman saya, namanya Mbak Dari. Energi bukan ke saya, bukan ke istri saya. Mbak Tri ke Mbak Dari, prospek di sana, edukasi sana, Mbak Dari nggak klik. Kemudian Mbak Tri masih 3A itu, masih 3A Mbak Tri. Ya, saya cerita dulu biar kenal saya di Energi ya. Jadi Mbak Tri itu bukan edukasi ke saya, karena bagi Mbak Tri memang benar. Karena saya mau nggak punya uang, nggak mungkin beli mesin, iya. Betul Mbak Tri. Ya, karena masih 3A Mbak Tri, belum apa-apa. Nah, yang diedukasi Mbak Tri adalah Mbak Dari, teman saya, teman istri saya. Diedukasi, tapi nggak klik. Nah, kemudian Mbak Tri pulang ke Solo. Lah Mbak Tri bilang ke istri saya, Mbak Vika, Mbak Tri sekarang bukan di kerjaan yang dulu. Sekarang jual air. Loh, jual air gitu. Katanya dari jual air, income-nya lebih gede dari income yang dulu. Loh, kaget juga. Feeling saya tuh jual air galon itu feeling saya. Mosok jual air besar sekali income-nya, sampai puluhan juta. Nggak percaya juga. Feeling saya gitulah, kita ke Solo ketemu Mbak Tri, minta dijelaskan tentang energy can water, baru Mbak Tri cerita. Oh, makanya kita terbuka, nggak menutup informasi ini. Edukasi, kok bagus, siapa tahu ini juga jalan dari doa kita untuk merubah hidup saya kemarin sebagai seorang pekerja dasar, ambil Bapak Ibu. Nah, waktu 2 tahun, sudah ini berubah itu luar biasa. Nggak nyangka. Nggak nyaman sekali. Oke, nah Mas Haris. Nah, ini juga perubahan hidup saya. Saya ke Bali, udah 2 kali ke Bali teman-teman. Ya, ini ke Bali saya. Ya, 1 kali kita boyong ke Bali, ada acara di sana. 2 kali ke Bali. Ya, bawa mobil sendiri. Wow, nggak nyangka. Dari Klaten sampai Bali nyupirin sendiri. Mobilnya dari Energik, nanti cerita lihat mobilnya. Ya, hasil dari Energik. Ya, luar biasa. Ya. Ya, kembali 2 kali terasa. Naik lagi Baris. Nah, ini anak saya nih. Nah, ini 2 orang ini namanya Satra Manopal. Ini di Besek Bali. Ya, nunggu matahari tenggelam. Ini dari siang ya, jam 3 sampai sore di situ terus. Kalau masak air di Jogja juga ada, Pak, di Prancis juga ada. Tapi menariknya di Balinya ini. Ya, di Bali ini yang menilainya di Bali ini Besek ini loh yang menariknya ini. Bukan di daerah kita. Ya, saya tungguin aja anak saya, biar mereka bahagia. Dan teman-teman begini, saya didik luar biasa hidup saya ya. Dulu anak saya ini, kalau minta apa-apa, ya kalau bapaknya, ayahnya udah nggak punya uang, bilang nih, nunggu ayah gajian dulu. Tapi sekarang, minta apa, udah beli sana.
beli sana itulah energi. Karena akhirnya sekarang udah punya uang. Akhirnya energi. Jadi mereka bahagia. Nah, Mas Aris. Nah, ini juga kita berkunjung ke kantor energi di Jakarta ya. Ada Mbak Tri, Pak Erik, ya, ada saya, teman saya semua. Nah, ini semua ini teman-teman beli mesinnya, ngutang. Bayangin, ngutang semua ini orang ini. Ini orang dia nih. Ngutang semua, nggak ada yang cash. Ya kan orang nggak punya uang. Ya, nah lagi Pak Aris. Nah, kita juga ke Singapura, ini nggak nyangka juga, ya. Di energi itu nggak nyangka. Ya, sampai ke Singapura juga. Saya seumur-umur, teman Bapak Ibu, teman-teman, dari kecil sampai gede, naik pesawat terbang, ya baru kemarin ke Singapura. Nggak terbayang sekali, bisa naik pesawat terbang. Ya, takut waktu naik itu, wah, inilah. Ya, nah, Pak Aris. Ya, kita se-Indonesia ada sekitar 50 orang ya, teman-teman dari 501 sistem Indonesia, ada Pak Oce yang ke Singapura jalan-jalan ke Indonesia sama rekreasi. Kemarin ke Thailand, maksudnya karena ada corona di cancel dulu ke Thailandnya. Jadi nggak nyangka teman-teman, luar biasa sebuah berkat dari sebuah informasi yang saat mau terbuka, ya. Sekarang inilah perubahan hidup saya. Nanti kita biasanya lebih jauh lagi karena waktu terbatas. Ini perubahan saya dari seorang yang bukan apa, bukan siapa-siapa, ya. Yang penting kok saya bergerak terus nyampe naik Paris. Nah, kemudian saya New 6A ini luar biasa, nggak nyangka juga saya ketemu langsung dengan Master Oshiro, ownernya Energik. Nggak nyangka juga ini di Bali, ya. Dapat New 6A langsung diwisuda oleh beliau. Bangganya hati ini. Dihadiri oleh ribuan orang di sini. Ya. Next, Pak Aris. Saya foto dengan beliau. Seperti anak, bapak, ibu, sama anaknya ya. Karena beliau ini punya visioner yang luar biasa. Ya. Kepedulian membantu banyak orang berubah hidupnya di seluruh dunia ini. Ya, salut dengan beliau yang sudah membawa banyak perubahan bagi banyak orang di dunia. Next, Pak Aris. Kemudian ada juga di Solo ini, ya. Ada istri saya, anak saya, ibu saya undang ke panggung. Nangis saya waktu itu, teman-teman. Nangis. Melihat hidup saya dari seorang yang biasa, yang bukan apa-apa, melarat, miskin, ya, kemana-mana serba banyak utang, dengan sebuah energi, hidup saya berubah semacam ini. Dan ini pun bisa terjadi kepada siapa saja. Next, Maris. Nah, impactnya 2 tahun, teman-teman. Dari kondisi semacam ini, dari kondisi rumah semacam ini, hidup hanya begini, kerja naik sepeda dan sebagainya. Next, inilah perubahan hidup saya. Inilah keluarga saya. Ya, nggak nyangka. Sudah kelihatan masih pada mau kibal kemana. Teman-teman, ya, kita dengan energi dan sangat luar biasa. Ya. Sekarang begini, dari kendaraannya sama kendaraannya. Sistemnya sama sistemnya. Oke. Kemudian tujuannya sama tujuannya. Kemudian ada yang mendampingi, membimbing, mentoring sampai bisa. Kira-kira, teman-teman, kita sampai nggak pada tujuan yang sama? Pasti nyampe. Wong sama kendaraannya, sama sistemnya, sama tujuannya. Ya kan? Ada yang mendampingi, membimbing kita sampai bisa. Gratis lagi. Nyampe, pasti nyampe. Saya seorang yang orang biasa saja. Orang bodoh, orang desa miskin. Ya. Alhamdulillah sekarang bisa mencapai peringkat 6A. Alhamdulillah. Yang penting apa? Itu tadi. Berani. Berjuang. Naik, Maris. Ya. Ini Bapak Ibu. Hidup kami semacam ini. Teman-teman, dulu kalau saya tertutup, hidup saya pasti dan bersyukur kemarin saya disebut ada sebuah informasi di tempat saya.
dikasih tahu. Rendernya dikasih tahu, saudara. Storm cloud has finally. Semacam itu. Yang kunci utama adalah apa? Berani mengambil keputusan, itu kuncinya. Tanpa satu ini, kesempatan hanya lewat saja. Hanya lewat saja. Ini yang utama. Udah ada caranya, sudah ada kendaraannya, ada mendampingi, tinggal satu kunci, yaitu berani mengambil keputusan untuk mewujudkannya. Yes, hanya itu, teman-teman. Hanya itu. Dan dengan Energik luar biasanya, Bapak Ibu, di Energik memang betul, kemudian membantu banyak orang. Ya, di tim saya, banyak orang sudah terbantu dari kondisi yang bukan apa-apa, ya latar belakang sangat-sangat sederhana sekali. Ya, luar biasa semacam ini. Ya, dari Energik juga bisa luar biasa. Mohon maaf, dari Energik saya bisa membayar hutang-hutang ibu saya dan mertua saya dengan Energik. Bersyukur sekali. Ya, teman-teman, jangan ragu-ragu lagi. Ini sebuah ada kendaraan yang sangat luar biasa yang bisa merubah hidup kita dengan sangat cepat karena sudah ada pendampingan juga. Jadi tetap sampai kepada teman kita, ya, ke banyak teman kita, sebuah informasi ini, semoga ini dengan ini kita bisa merubah hidup kita lebih baik secara bersama-sama. Nah, ini waktu saya pamitan dengan teman-teman saya di kantor. Nah, di bulan Oktober, nggak nyangka seorang anak kampung miskin, ya, uang bodoh, bisa kumpulin uang sebulan totalnya berapa? 140 juta. Ini sebulan nggak terbayang. Dan di sini Bapak Ibu, income segini kalau saya kerja di tempat saya yang dulu berapa? Ini saya perlu waktu sekitar 4 tahun. Bayangin, 4 tahun gaji saya per bulan hanya saya lihat saja, saya nggak makan 4 tahun baru terkumpul uang segini.